jemaat katakan, kami rindukan, rindukan. Haleluya. Mari angkat tangan tinggi di hadirat Tuhan. Tanda kita berserah kehidupan kita kepada Tuhan. Biar firman Allah yang menuntun kehidupan saya dan saudara. Kami rindu biar Roh-Mu menguasai hidup kami Tuhan. Lagi katakan, ku rindukan, amin, haleluya. Engkau hadir Yesus. Biar Roh-Mu hadir di tempat ini, menguasai kami umat-umat-Mu Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, ku rindukan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan, Bapak Pendeta Samuel, yang akan melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kami agar kami dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab dalam kehidupan kami. Karena ketika kami hidup dalam dunia ini, kami ada di tengah-tengah dunia ini. Kami bukan hanya diciptakan begitu saja, tetapi ada rancangan Tuhan. Kami punya tugas tanggung jawab dalam kehidupan kami masing-masing, yang nantinya kami akan perhadapkan pada tahta pengadilan Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu lawatan firman-Mu yang akan terus memberikan petunjuk dan arahan dalam hidup kami. Untuk memberikan perintah apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah pada kami semua, berikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami akan firman-Mu. Roh Kudus bekerja, menjamah melawat kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita sudah menaikkan pujian kepada Tuhan, dan saya pribadi berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 kita akan membaca bersama-sama. Mari saya mengundang kita semua berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca Matius pasal 28 ayat 19 20. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayat bacaan ini merupakan pernyataan pesan nasihat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Ya memang kita baru-baru
eh, merayakan, memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus melawat murid-murid Tuhan. Begitu hebat dan luar biasa peristiwa tersebut terjadi, disaksikan oleh begitu banyak orang. Tetapi perlu kita menelisik ke belakang dari apa yang sudah kita bacakan tadi, di mana di ayat 19 dan 20 ini merupakan amanat agung. Amanat agung yang disampaikan kepada para murid pada saat itu. Ini menjadi sesuatu yang harus mereka lakukan, yang harus mereka kerjakan. Dan di dalam amanat agung itu kita bisa melihat ada misi Allah yang harus mereka lakukan. Ada 3 poin di situ, tetapi yang menjadi inti adalah pada ayat 19 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah segala bangsa muridku. Itu yang menjadi inti dari amanat agung yang harus mereka kerjakan. Poin selanjutnya, baptis dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tapi yang menjadi inti di situ adalah jadikan semua bangsa muridku. Jadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat mendasar, yang seringkali kita tidak sadar bahwa sesungguhnya dalam kekristenan itu bukan hanya sekedar kita hidup, kita bekerja, kita ada, bahkan kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, memberi persembahan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita benar-benar sadar akan apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke sorga, ada hal yang sekali lagi saya katakan ini sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar yang harus mereka lakukan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kekristenan itu bukan cuma sekedar keagamaan. Oh, saya Kristen. Saya sudah menjadi Kristen. Saya orang yang rajin beribadah. Bukan sekedar itu. Tetapi ada hal yang lebih dalam lagi yang harus kita ketahui, dan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid. Dan ini disampaikan kepada para murid. Nah, kalau kita sadar juga, kalau kita tahu, kalau kita merasa, kita menganggap bahwa kita adalah murid Tuhan, maka kita juga akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, kalau kita sadar, kalau kita tahu, kalau kita merasa, kita menganggap bahwa kita adalah murid Kristus, maka kita juga akan melakukan hal ini. Jangan berpikir ini merupakan tugas tanggung jawab hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala. Tidak. Ini semua orang punya tugas tersebut, yaitu jadikanlah segala bangsa muridku. Tetapi perlu kita ketahui, sebelum kita melaksanakan tugas tersebut, jadikanlah segala bangsa murid, maka kita dulu yang perlu jadi murid. Kita dulu yang perlu jadi murid. Sekali lagi saya mau katakan, kita dulu yang perlu jadi murid. Nah, oleh sebab itu, mereka para murid sebelum melaksanakan tugas amanat agung tersebut, mereka sudah mendapatkan banyak hal. Mereka sudah diperlengkapi dengan banyak hal. Dan kesemuanya itu yang mereka dapatkan
dari apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka adalah mereka mendapat pendidikan dan pengajaran. Sekian tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka belajar. Mereka melihat apa saja yang telah dilakukan oleh Yesus. Makanya di ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi saya mau ulang-ulang ini. Kita harus sadar, kita harus mengakui bahwa kita ini adalah murid. Tidak terkecuali kita adalah murid. Oleh sebab itu, dengan kita mengetahui status kita sebagai murid Tuhan, kita juga harus belajar. Belajar dalam kehidupan kita. Sama seperti murid-murid. Sebelum melaksanakan tugas, mereka akan melakukan pemuritan terhadap orang lain. Bahkan di sini dikatakan kepada segala bangsa. Mereka harus dimuridkan lebih dahulu. Jangan mau memuridkan orang lain tapi tidak mau dimuridkan. Harus dimuridkan dulu baru memuridkan. Nah, makanya Yesus katakan, lagi saya baca, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Mungkin kita punya banyak definisi lah terkait dengan kata baptis. Tetapi yang saya mau katakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Tadi saya katakan bahwa yang menjadi inti di situ adalah jadikan segala bangsa murid. Nah, oleh sebab itu terkait dengan kata baptis itu menunjukkan sebuah komitmen seseorang untuk menyerahkan kehidupannya, diatur, dipimpin oleh Tuhan, sehingga kehidupannya adalah kehidupan sebagai murid Tuhan. Itu baptis. Bukan cuma sekedar, wah saya baptis, colok. Habis itu sudah. Apalagi kalau gereja Pantekosta kan kalau mau menikah, wah syaratnya baptis. Tapi habis itu sudah hilang, melayang, melenyap. Ya kan seperti itu. Tetapi sesungguhnya dalam hal ini juga saya perlu jelaskan. Saya perlu tegaskan bahwa seseorang yang memberi diri dibaptis bukan hanya sekedar memenuhi syarat baik untuk bisa menikah di gereja, ya kan? Atau hal-hal yang lain yang terkait dengan wah harus dibaptis. Tapi sesungguhnya ketika kita memberi diri kita dibaptis, kita harus tahu bahwa kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Bukan hanya setengah, apalagi 1/10. Sedangkan 1/10 saja susah, apalagi setengah, apalagi sepenuh hidup. Oleh sebab itu ketika kita, sekali lagi saya mau tegaskan, kalau kita mau memberi diri kita dibaptis, berarti kita sudah menyerahkan hidup kita, kita berkomitmen menyerahkan kehidupan kita untuk menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Nah, ketika kita sudah menyatakan komitmen kita, memberi hidup kita sepenuhnya untuk menjadi murid Tuhan, berarti kita siap diproses oleh Tuhan. Katakan amin yang siap diproses oleh Tuhan. Siap diproses. Banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen bukan hidup enak-enak saja. Karena ada begitu banyak orang Kristen ya kan yang tertarik dengan kekristenan karena fenomena-fenomena. Sama seperti peristiwa pencurahan Roh Kudus. Wah, ketika melihat ada fenomena pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Ya, mata orang begitu banyak pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kira-kira 2 jutaan orang yang hadir pada peristiwa Pentakosta. Karena pada saat itu merupakan perayaan Pentakosta bagi orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi yang sudah tersebar
di luar Yerusalem, mereka punya kewajiban untuk datang ke Yerusalem merayakan Pentakosta. Jadi mereka yang begitu banyak tersebar, mereka yang punya kemampuan secara finansial, mereka akan datang untuk memberikan persembahan sebagai rasa syukur. Selama beberapa waktu, selama 1 tahun, Tuhan sudah memberkati mereka, sehingga mereka membawa korban syukur kepada Tuhan. Mereka bersuka cita kepada Tuhan. Sebab itu pada peristiwa itu, ketika terjadi manifestasi Roh Kudus yang begitu dahsyat dan luar biasa, orang melihat. Ada begitu banyak atau sebagian besar orang yang hanya tertarik pada fenomena, tetapi tidak melihat apa sih yang sesungguhnya di balik manifestasi pekerjaan Roh Kudus yang begitu dahsyat luar biasa itu. Kan yang terjadi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus apa? Mereka berbahasa lidah, berbahasa asing. Ya kan? Wah, ini si Petu ini. Ya kan, mereka ini kan orang Galilea. Kok bisa-bisanya mereka berbahasa Media, Partia, dan seterusnya, bahasa Arab. Ya kan? Wah, hebat. Orang Galilea itu kan kalau sama seperti kalau di Minahasa itu sama dengan orang Langguan. Kalau orang Langguan itu bicara itu kentara sekali. Ada orang Langguan di sini. Logatnya kentara sekali. Begitupun juga orang Galilea. Wah, mau bicara bahasa Inggris tetap ketahuan. Wah, orang Galilea ini. Tetapi hebatnya pada saat itu, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, mereka mampu berkata-kata dengan bahasa yang mereka kenali. Nah, intinya pada peristiwa pencurahan Roh Kudus di situ bukan fenomenanya, tetapi apa? Pemberitaan akan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Kan di ayat 11 apa dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 2? Mereka memuliakan Allah. Kemudian ketika mereka melihat fenomena itu, ada yang menyindir, wah somabo nih orang-orang ini nih murid-murid Tuhan Yesus. Petrus berdiri memberitakan kebenaran itu. Jadi inti daripada peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu terkait dengan tadi di ayat-ayat tersebut. Sebelum Tuhan naik ke sorga, Tuhan sudah perintahkan supaya apa? Pergi. Dengan kata lain, jangan berdiam diri. Harus ada upaya, ada tindakan yang harus dikerjakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi, kalau kita menyadari bahwa kita adalah murid Tuhan, maka kita juga punya tugas itu. Kita punya tugas tanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi sekali lagi, kita sebagai murid harus mau dimuridkan oleh Tuhan. Kita harus mau dimuridkan oleh Tuhan. Kalau tidak mau dimuridkan oleh Tuhan, itu sama dengan siapa di antara 12 murid Yesus? Yudas. Ya. Walaupun sudah bersama-sama dengan Yesus sekian tahun lamanya, Yesus berbicara, Yesus berikan perintah, Yesus mengajar, dan lain sebagainya. Tapi apa? Ya, pada dasarnya memang tidak percaya kepada Yesus. Bukan cuma sekedar tidak percaya, tapi tidak ada ketundukan terhadap apa yang Yesus sampaikan. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini saya mau katakan, kita sebagai murid, kita harus mau diproses, kita mau dimuridkan oleh Tuhan
Terkadang ketika kita dimuridkan banyak hal yang mungkin, wah Tuhan, bicaranya terlalu keras, bicaranya tidak mengenakan. Coba ke yang enak-enak, coba ke yang dahsyat-dahsyat kalau bicara. Kayak tadi saya katakan, pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, banyak orang yang hanya melihat fenomenanya. Mereka tidak mau melihat apa sih yang sebenarnya. Apa sih yang menjadi inti daripada pekerjaan Roh Kudus itu. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah membantu murid-murid untuk dapat memberitakan Injil. Sehingga orang banyak mengejar, wah mujizat. Mujizat dikejar. Bahkan banyak orang yang hanya mengejar materi. Padahal sesungguhnya kehidupan kita sebagai murid Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Katakan amin. Tapi sekali lagi, kita harus menjadi murid yang mau dimuridkan dan diproses oleh Tuhan. Kita belajar. Dan tujuan menjadi murid adalah menjadi murid yang dewasa. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, yang harus kita hadapi dan harus kita kerjakan. Tidak begitu saja kita langsung menjadi murid yang dewasa. Kata dewasa di sini artinya dia sudah pada tingkatan level kelas yang tinggi. Kalau sekolah kan ada TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, mereka yang sudah mencapai pada tingkatan tertentu yang memang mereka sudah bisa untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kerjaan. Kan kalau mau kerja kan harus apa ijazahnya biasanya? SMA ya. Ada juga SMP tapi ya pekerjaan-pekerjaan tertentu. Tapi kalau dia mau di perusahaan atau di pekerjaan-pekerjaan yang artinya baik atau lebih baik lagi, kan SMA ataupun perguruan tinggi. Nah begitu pun juga. Kalau kita juga mau dipercayakan untuk pekerjaan Allah yang besar, maka kita juga harus melewati proses dan tahapan-tahapan dalam pendidikan itu. Belajar. Tidak cukup kita hanya belajar di ibadah-ibadah. Wah, hari Minggu ibadah, dengar khotbah paling tinggi berapa menit? 30 menit, 40 menit, tidak cukup. Tadi pagi saya khotbah, saya katakan kepada jemaat, orang kalau hari Jumat doa puasa, dia baca ayat, baca Alkitab. Paling tinggi 3 pasal baca. Tiap hari Jumat, saya bilang kepada jemaat, kita sudah baca sampai Yeremia sekarang ini. Saya ingat-ingat ini sampai di Yeremia ini sudah 9 tahun belum selesai ini sampai Wahyu kesian. Mau kapan ini selesainya kalau mau baca 22 pasal ini? Bisa sampai 20 tahun. Kapan kita bisa tahu semua ini ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan, menjadi petunjuk, menjadi arahan dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus lebih lagi secara intensif belajar. Kan sama seperti kita, kalau kita mau mendapat pekerjaan yang baik, maka kita harus sekolah. Kalau perlu setinggi mungkin kita sekolah. Tapi bukan cuma sekolah tinggi-tinggi tapi tidak mau belajar. Kan ada kan seperti itu. Sekolah tinggi-tinggi tapi sekedar sekolah tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh sehingga tidak memiliki kemampuan, kompetensi yang mumpuni, yang mapan dalam kehidupannya. Seperti itu. Nah, begitu pun juga kaitannya dalam kehidupan kekristenan kita sebagai murid. Selama kita hidup, kita menjadi murid, kita harus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Belajar. Supaya apa? Sekali lagi firman Tuhan pada malam hari ini ingin mengajak kita semua. Kita harus belajar. Belajar firman Tuhan. Ketika kita beribadah,
perhatikan, dengar baik-baik. Cari mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan. Cari mengerti, tangkap pesan yang Tuhan ingin berikan atau sampaikan kepada kita. Pesan Tuhan pada malam hari ini apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan dalam kehidupan kita? Itu namanya murid Tuhan. Kalau tidak seperti itu namanya bukan murid Tuhan. Kalau bukan murid Tuhan, murid siapa kita? Jawab sendiri. Sebab itu sekali lagi firman Tuhan pada saat ini ingin mendorong kita. Ingin mengajak kita. Kita ini murid Tuhan. Kita harus belajar. Dan dengan kita semakin belajar, kita semakin memahami firman Tuhan, kita menjadi murid yang dewasa. Oleh sebab itu, ada beberapa poin yang secara singkat saja saya mau sampaikan di sini. Murid yang dewasa itu adalah murid yang takut akan Tuhan. Ya kan? Dia akan takut akan Tuhan karena dia sudah mengerti. Pak, kalau saya berbuat ini, saya berbuat salah, Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan hajar, Tuhan kuti. Makanya kalau dia mengerti, karena dia sudah dewasa, dia tidak akan melakukan dosa. Tapi kan kalau kita masih anak-anak, kan kita masih belum bisa membedakan ini benar atau salah. Ini dosa atau tidak. Seperti anak-anak coba. Saya punya 2 anak masih kecil-kecil. Mohon maaf. Dia kan mana tahu ini bagus atau tidak. Masih suka kencing di celana. Buang air besar di celana. Dia kan tidak tahu. Tapi coba. Atau adakah di antara kita yang sudah besar, sudah dewasa, masih kencing di celana? Tidak ada kan? Karena apa? Kita tahu bahwa itu tidak bagus. Nah, begitupun juga kalau kita murid dewasa, kita sudah mengerti kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, Tuhan akan ajar kita. Maka kita tidak akan melakukan. Dengan kata lain, kita takut akan Tuhan. Nah, poin yang kedua, murid yang dewasa adalah murid yang taat dan setia kepada Tuhan. Sama seperti mereka murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan bilang, Petrus, Andreas, Filipus, dan terus-terus tunggu di Yerusalem, nantikan janji Bapa. Apa yang mereka lakukan? Mereka menunggu di Yerusalem, berdoa, tekun, berdoa, belajar. Tuhan tidak bilang, Petrus, tus dan terus maksudnya. Nanti 10 hari akan terjadi sesuatu. Kan Tuhan tidak bilang itu, atau ada? Tidak ada kan? Tuhan tidak bilang 10 hari atau 100 hari, Tuhan tidak bilang. Dan mereka juga tidak tanya berapa lama Tuhan, masih lamakah? Tuhan tidak bilang. Tapi mereka apa? Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kata lain mereka taat dan setia kepada Tuhan. Nah, makanya mereka mengalami manifestasi Roh Kudus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus karena apa? Karena mereka sudah dewasa dalam Tuhan. Makanya kalau kita mungkin bertanya-tanya, kok saya belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin saja kita belum dewasa. Karena orang yang dewasalah yang diberikan karunia ilahi. Orang yang taat dan setia. Ya kan? Mereka taat dan setia sehingga mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus pada peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Sebab itu, mari kita terus belajar taat dan setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang ini, lakukan. Kalau Tuhan suruh masuk gereja, setia masuk gereja. Itu menunjukkan kedewasaan kita. Poin selanjutnya, orang yang dewasa atau murid dewasa adalah murid yang peka dan responsif.
dia peka terhadap suara Tuhan. Ah, ini suara Tuhan. Sehingga ketika dia peka mendengar, merasakan suara atau kehadiran Tuhan, dia meresponnya dengan positif. Yang selanjutnya, murid yang dewasa adalah murid yang punya kemampuan kuat, punya daya juang tinggi, mempunyai daya tahan. Mungkin kita hari-hari ini sedang mengalami pergumulan berat. Tuhan, ya memang kadang ketika kita mengalami beban, masalah, pergumulan yang berat, kadang kita tetapi kalau kita sudah menjadi murid dewasa, kita sudah belajar. Wah, firman Tuhan bilang, ketika kamu mengalami masalah ini, firman Tuhan bilang, dalam segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Sehingga kita punya daya juang yang kuat, daya tahan yang kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Jadi kalau kita mau mengevaluasi, melihat diri kita, apakah kita sudah dewasa, sudah menjadi murid yang dewasa, ciri-cirinya itu. Ciri-cirinya adalah punya daya tahan yang kuat, daya juang yang kuat, tetap berjuang. Biar susah Tuhan. Susah kalau mau masuk gereja. Waktunya tidak cukup. Saya banyak kerja, saya sibuk. Hujan Tuhan. Dan lain sebagainya. Tuhan, ada hal yang lebih penting lagi. Itu tandanya dia tidak punya daya juang untuk apa? Untuk mau belajar. Untuk mau taat dan setia kepada Tuhan. Makanya itu yang menjadi indikator atau ciri atau tanda atau pengukur untuk menunjukkan kita sudah menjadi murid yang dewasa. Selanjutnya yang terakhir, murid yang dewasa adalah punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita punya banyak waktu bersama dengan Tuhan, banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya ditolong oleh Tuhan. Besok saya ditolong oleh Tuhan. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan. Itu merupakan pengalaman demi pengalaman kuasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Itu tandanya kita sudah menjadi murid yang dewasa. Sebab itu, kalau kita mau menjadi murid yang dewasa, kita terus belajar, dan terus tetap tinggal di dalam Tuhan. Semakin kita dewasa, sama seperti orang sekolah semakin tinggi tingkat pendidikannya, semakin banyak kesulitan-kesulitan. Ya kan? Begitupun juga, semakin kita dewasa, maka semakin tinggi juga kesulitan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan semakin kita dewasa, sekali lagi, semakin kita dipercayakan luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saya mengundang pemain musik. Saya rindu menyanyikan lagu tadi, Tuhan aku rindu. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan pada saat ini. Karena ketika kita datang mendengar firman Tuhan, kita sementara belajar. Kita sementara dimuridkan oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah siap, maka kita yang harus memuridkan. Pergi. Tuhan bilang, pergi dari Yudea, Samaria, ke daerah-daerah lagi. Kita mulai dari keluarga kita dulu. Kita beritakan. Kita menjadi saksi Tuhan di dalam keluarga, di dalam rumah kita. Haleluya.